Baik, kita akan mulai pembahasan dilakukan pada tahun 1922 yang dikenal dengan nama eksperimen Stern-Gerlach ya. Jadi ini dilakukan di tahun 1922 oleh dua orang fisikawan, Stern dan Gerlach ini ya. O. Stern dan W. Gerlach di tahun 1922. Nah, apa itu eksperimen Stern-Gerlach? Jadi eksperimen Stern-Gerlach itu sebenarnya merupakan eksperimen yang dilakukan untuk mencari tahu proyeksi momentum sudut spin ya, momentum sudut intrinsik dari suatu partikel ke arah suatu sumbu tertentu gitu ya. Misalnya kita anggap di sini sumbu Z. Jadi skema eksperimennya itu seperti ini. Jadi di sini misalkan kita punya sebuah oven gitu yang berisikan dengan gas. Nah, gasnya ini bisa macam-macam ya, tapi yang digunakan di sini adalah gas yang mewakili suatu partikel yang memiliki momen magnetik tertentu gitu. Kemudian nanti di sini ada semacam celah kecil, kemudian di situ gas, karena oven ini dipanaskan ya. Ini adalah oven, dia dipanaskan, dia partikel-partikel gasnya memiliki energi kinetik rata tertentu gitu, dan sebagiannya nanti yang bisa keluar dari sini dia akan melewati suatu alat yang nanti akan memilih kecepatan tertentu yang bisa lolos gitu ya. Jadi melewati alat ini semacam pemilih kecepatan begitu, pemilih kecepatan. Kemudian yang lolos nanti dilewatkan di suatu daerah, di mana daerah tersebut itu memiliki medan magnetik yang tidak homogen gitu ya. Jadi di sini dia nanti melewati sebuah daerah yang memiliki medan magnet yang tidak homogen gitu. Nah, ini misalkan ini adalah kita set sebagai sumbu bukan sumbu tapi kutub utara suatu magnet. Kemudian di sini di sebelah atasnya adalah kutub selatan dari magnet gitu ya. Sehingga karena dia memang device-nya dibuat kutubnya itu beda bentuk geometrinya, dia akan membangkitkan sebuah medan magnet yang tidak homogen gitu ya, sesuai dengan ini bentuk geometri fisik dari kutubnya ini ya. Jadi dia membangkitkan medan magnet yang tidak homogen di situ. Medan magnetnya tidak homogennya ini dalam artian dia memiliki gradien ke arah sumbu Z. Oke, gradien ke arah sumbu Z. Ke arah sumbu Z. Nah, gini ya. Dia memiliki gradien ke arah sumbu Z. Nah, nanti partikel ini jadi beam atau sorotan dari partikel-partikel yang lolos dan melewati pemilih kecepatan nanti itu akan terus melewati daerah ini, dan di sini dia akan kena gaya gitu ya, yang tiap partikel nanti gayanya sebesar apa itu tergantung dengan jadi dia tergantung dengan momen magnet yang dimiliki oleh partikel-partikel tersebut gitu ya. Nah, nanti ini terus nanti di sini dia ditangkap oleh sebuah layar detektor gitu. Jadi nanti di sini ada layar detektor gitu. Layar detektor. Nah, kurang lebih skemanya semacam ini gitu ya. Kemudian kita mau lihat nih fisikanya itu dari mana, kenapa mereka bisa lintasannya dibelokkan gitu ya. Itu kita bisa tahu bahwasanya kalau suatu partikel memiliki momentum sudut tertentu gitu, dia juga akan memiliki suatu momen magnet gitu ya. Jadi ada relasi antara momen magnet mu dengan momentum sudut suatu partikel. Nah, di sini diberikan dengan relasi yang semacam ini, G kali Q, ini 2mc. Di sini adalah momentum sudut. Nah, di sini momentum sudutnya saya pakai simbol S karena di sini momentum sudutnya yang sedang kita amati itu adalah momentum sudut
intrinsik dari suatu partikel yang dikenal dengan nama spin gitu ya. Jadi dia bukan momentum sudut orbital elektron, tapi dia momentum sudut spin gitu. Nah, ya contohnya kalau kenapa kita ingin mencari tahu spin, misalkan gas partikel yang ada di dalam oven itu misalnya gas, misal ini gas elektron itu. Nah, misal ini gas elektron, maka sebenarnya di sini momentum sudutnya adalah momentum sudut spin gitu. Jadi kita, atau yang serupa dengan itu. Jadi bisa juga pakai suatu atom yang dia ternyata dia momentum sudut elektron yang valensinya itu yang tinggal, misalnya valensinya cuma 1 dan dia total momentum sudut spinnya itu hanya diambil dari elektron terluarnya tersebut, maka itu juga bisa jadi atom yang elektron terluarnya itu yang memberikan total dampak momentum sudut intrinsiknya hanya dari elektron yang paling luar, itu juga bisa. Nah, jadi kita bisa lihat logikanya adalah momen magnet itu kan sebenarnya kalau kita mempelajari di teori elektrodinamika itu kan sebenarnya momen magnet yang paling sederhana itu adalah arus yang berbentuk loop gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan kan karena ada loop tersebut harus ada muatan yang bergerak dalam satu loop tertutup, itu kan berarti dia memiliki momentum sudut tertentu ya. Jadi memang ada relasi antara momentum sudut dengan momen magnetik gitu ya, momentum sudut dari partikel bermuatan. Nah, di sini adalah momentum sudut spin. Nah, di sini mungkin keterangannya lebih lanjut kita bisa tuliskan bahwasanya kalau G itu adalah sebuah konstanta yang bergantung dengan jenis partikel ya, konstanta yang bergantung pada jenis partikel. Q adalah muatan dari partikel, muatan listrik dari partikel. Kemudian M itu adalah massa dari partikel, dan C ini adalah laju cahaya. Ya, di sini kita memakai unit Gaussian sehingga muncul ada di situ laju cahaya. Kalau kita pakai SI di situ C-nya tidak akan muncul. Nah, ini adalah momen magnetik dari partikel-partikel yang keluar tadi. Nah, momen magnetik ketika dia memasuki daerah B ini, yang B yang non homogen yang memiliki gradien ke arah sumbu Z gitu ya, atau perubahan kuat intensitas B ke arah sumbu Z, itu dia akan terdapat interaksi gitu ya, dan atau potensial interaksi di situ, potensial interaksi antara atau energi potensial antara momen magnet dengan medan B gitu. Nah, di sini potensial interaksinya kita bisa tuliskan sebagai kita tulis di sini aja mungkin ya, interaksi antara mu dan B, antara momen magnet partikel dan medan magnet B itu diberikan sebagai suku potensial interaksi yang bentuknya adalah minus mu dot B. Nah, sehingga kalau kita punya potensial interaksi, tentu kita bisa hitung gaya pada mu, gaya pada momen magnet mu itu bisa diberikan lewat bentuk rumusan umum gaya yang diberikan sebagai minus gradien dari potensial interaksi yang gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dapat sini, berarti kita bisa cek di sini, berarti F-nya itu diberikan oleh kalau kita substitusi potensial interaksi ke sini, jadi ini kita substitusi ke potensial interaksi, kita dapatkan di sini sama dengan gradien mu dot B. Nah, di sini kita tertarik pada komponen ke arah sumbu Z-nya ya, karena kita asumsikan bahwasanya B-nya itu dia memiliki ya komponen perubahan B-nya yang paling utama itu adalah ke arah sumbu Z ya. Jadi dia gradien yang paling mencoloknya ke arah sumbu Z, sehingga komponen ke arah Z-nya itu bisa didekati dengan bentuk rumusan yang semacam ini. Berarti di sini saya punya
mu z gitu, mu z dikalikan dengan dbz per dz. Nah, ini jadi ada arah komponen gaya ke arah sumbu z gitu ya. Nah, kemudian jika kita perhatikan dari bentuk gaya ini, jika kita asumsikan bahwasanya gradien medan magnet ke arah sumbu Z-nya ini merupakan konstan, maka besarnya dari komponen gaya ke arah sumbu Z itu hanya bergantung dari momen magnetik ini ya, mu Z. Nah, sekarang menurut logika klasik, kita bisa mengira-ira ya, mengkira berapa besarnya nilai mu Z ya. Jadi mu Z ini kan komponen ke arah sumbu Z dari ini ya. Nah, tentu saja kalau kita gambarkan, misalkan di sini saya punya sumbu Z gitu ya. Ini sumbu Z dan ini adalah vektor mu gitu. Kemudian mu Z itu adalah proyeksi ke arah sumbu Z kan. Jadi dia mu Z itu adalah proyeksi ke arah sumbu Z. Jadi di sini kita gambarkan di sini adalah mu Z gitu misalnya. Nah, nilai mu Z ini pastinya kita anggap dia kontinu gitu ya. Kontinu karena dia itu sebanding dengan momentum sudut ini, dan momentum sudut kita asumsikan dia memiliki besaran yang kontinu. Jadi partikel di dalam oven ini bisa memiliki bebas kan arah momentum sudut spinnya ini. Jadi spinnya itu bisa memiliki berbagai macam nilai gitu. Itu adalah logika klasik kita. Sehingga karena nilai S-nya ini kontinum gitu, maka mu itu juga nilainya kontinum gitu ya. Vektor mu itu nilainya kontinum. Sehingga kalau kita mau cari tahu nilai proyeksi ke arah sumbu Z-nya, tentu dia nilainya mulai dari minus mu sampai ke plus mu gitu ya. Jadi intinya dia proyeksinya itu mulai dari ketika ini dia sejajar Z dan anti sejajar dengan Z gitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan misalkan di sini ada theta gitu, tentu saja mu Z-nya itu diberikan dengan sebagai mu cos theta kan ya, dengan nilai cos theta ini kan bisa mulai dari min 1 sampai ke 1 gitu ya. Jadi dia bisa dari minus mu sampai plus mu yang ada di sini. Nah, sehingga gayanya pun dari nanti mulai dari dia nilainya ini kontinum ya. Jadi mulai dari yang minusnya sampai ke plus. Jadi ada yang dibelokkan ke arah bawah gitu. Jadi ada yang dibelokkan ke arah bawah sampai ke arah atas, dan itu nilainya kontinum. Artinya beam dari partikel atau sorotan dari partikel tadi itu dia memiliki nilai yang kontinu ya, beragam gitu. Jadi secara kontinu dia akan menumbuk layar tadi, sehingga di dalam layar itu dia akan mendeteksi satu daerah yang kontinu gini ya. Satu daerah kontinu ini yang dimana partikel itu menumbuk daerah strip kuning itu. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari semacam asumsi kan ya. Jadi di sini adalah ini merupakan asumsi logika klasik kita, logika klasik dari besar spin gitu ya. Karena spinnya kontinum, maka momen magnetnya juga kontinum, sehingga gayanya akhirnya juga kontinum mulai dari minus sampai plus suatu nilai tertentu, sehingga dia akan menumbuk layar secara rata di daerah kuning ini. Nah, ini adalah hasil asumsi logika klasik ya. Jadi ini tebaan kita akan hasil suatu eksperimen. Nah, sekarang yang kita ingin cari tahu adalah bagaimana hasil sebenarnya dari eksperimen tersebut gitu. Nah, hasil sebenarnya dari eksperimen ini ternyata tidak memberikan hasil yang semacam ini. Jadi kita akan coba copy dulu ini skema eksperimennya. Oke, kita copy dulu. Kita letakkan di sini. Jadi kita rapikan dulu. Nah, hasil eksperimen yang sesungguhnya, jadi di sini akan kita
tulis hasil eksperimen. Hasil eksperimen. Hasil eksperimen Stern Gerlachnya ini ternyata dia tidak menghasilkan spektrum yang kontinu ya. Jadi hasilnya dia tidak menumbuk layar secara kontinum, tapi dia hanya menumbuk layar di dua lokasi yang terpisah, yaitu di sini dan di sini saja. Tengahnya kosong gitu. Jadi dia hanya menumbuk di dua lokasi yang terpisah. Yang ternyata ini kalau dilihat menggunakan rumus relasi antara momen magnetik dengan spin yang ini itu berkaitan dengan dua buah nilai spin yang berbeda, yaitu di sini terkait dengan spin proyeksi ke arah sumbu Z nilainya H bar per 2, dan di sini spin proyeksinya ke arah sumbu Z itu adalah minus H bar per 2, dan tidak ada nilai selain itu. Jadi ternyata hasil eksperimen ini memberikan suatu hasil yang bertolak belakang dengan asumsi logika klasik kita, bahwasanya karena di sini partikel di dalam oven ini acak gitu, kita bisa asumsikan dia bisa memiliki nilai momentum spin ya yang acak pula dan beragam nilainya secara kontinum ada. Tapi ternyata tidak. Jadi spin partikel elektron di dalam oven ini hanya bisa memiliki dua nilai komponen spin ke arah sumbu Z, yaitu hanya minus H bar per 2 ataupun H bar per 2 saja. Ternyata dia hasilnya diskrit dan tidak kontinum ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita gambarkan lagi di sini, ternyata ke arah sumbu Z itu proyeksi dari vektor spin gitu. Vektor spin atau momentum sudut itu hanya bisa punya dua nilai saja. Dia hanya bisa punya dua nilai gitu ya. Jadi proyeksinya itu bisa ke sini ya, atau dia spin maksimumnya yang menghasilkan proyeksi ke arah sumbu Z itu satunya di sini, yang di sini, yang di sini itu ternyata ini SZ sama dengan H bar per 2, yang di sini SZ sama dengan minus H bar per 2. Nah, ini adalah hasil dari eksperimen Stern Gerlach yang pertama kali menunjukkan bahwasanya ini kurang lurus, kita luruskan. Yang bahwasanya yang bahwasanya momentum sudut itu tidak bisa mengambil semua nilai, dan arah proyeksi ke sumbu Z-nya itu hanya bisa mengambil nilai yang diskrit saja gitu ya. Nah, ini nanti dari sini kita akan gunakan dia untuk menjadi dasar kita membangun formalisme keadaan yang diwakili oleh suatu vektor di ruang keadaan kuantum gitu ya. Vektornya nanti itu kita kenal dengan nama bra dan ket. Kalau digabung nanti dot produknya itu menjadi bracket gitu. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita berikutnya.